I must to do the best for my family gitu loh, untuk ngegantiin papa. Sebetulnya itu. Jadi aku etos kerjanya orang Eropa, Kaukasian dengan yang Indonesia itu apalagi Kak yang membedakan lagi tuh, yang kira-kira kita bisa belajar yang harusnya Indonesia begini nih baru bisa maju gitu. UMKM yang ingin bekerja sama, please welcome gitu kan ya, di daerahnya masing-masing atau seperti apa. Kalau emang di Jakarta bisa datang ke corporate kami gitu kan, temukan chief atau director purchasing kami di corporate gitu kan ya. UKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Kembali lagi ke podcast Suri. Podcast Suri adalah podcast yang membahas tentang kewirausahaan, bisnis, manajemen, persoalan hidup dari sudut pandang UKM atau dari sudut pandang milenial. Podcast kali ini cukup menarik karena kita akan membahas bagaimana peluang bisnis UMKM berjejaring di jaringan bisnis internasional, yaitu Archipelago Group, yaitu ini grup hotel yang membawahi ada Aston, ada Five Hotel, ada Alana, dan masih ada banyak brand lagi. Nah, untuk sebelum kita masuk, mari kita lihat video berikut. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Aston Gorontalo Hotel dan Villa dalam membantu promosi produk-produk UMKM Gorontalo. Saya berharap ke depan produk-produk UMKM Gorontalo dapat semakin dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang menginap di hotel ini. Semoga kolaborasi ini akan terus berlanjut, memberikan keuntungan bagi semua pihak, serta dapat menjadi inspirasi untuk hotel-hotel lain dalam mempromosikan dan meningkatkan branding produk UMKM melalui jaringan hotel. Aston Gorontalo, UMKM Go International. Sukses! Wonderful Indonesia. Nah, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dan untuk menanyakan, untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan VP Business Development dari Archipelago International, Zita Hana Mariska. Kak Zita, apa kabar Kak? Hai William, kabar baik. Oke, jadi yang belum tahu, Kak Zita ini adalah dulunya senior saya di kampus waktu itu Trilogi, sekarang sudah jadi dulu namanya Stekpi, sekarang sudah jadi Universitas Trilogi, dan Kak Zita ini adalah senior 1 tahun ya Kak ya, di atas aku ya Kak ya? Iya, aku 1 tahun di atas kamu, 2005 angkatannya dulu. Oke, 2005. Kak Zita, ini good news banget, ini kabar gembira banget untuk kami pelaku UMKM. Jadi kita mau menanyakan tentang video tadi sama dari sudut pandangnya Kak Zita dari Archipelago Group. Tapi pertama-tama kita tahu nih kalau Aston, Five, kalau main ke daerah mana pasti kayaknya ada Aston nih. Pengembangannya lagi gila-gila banget nih. Ke Anyer ada Aston, terus kemana ada Aston. Tapi kita tahunya itu adalah hotel-hotel seperti tadi, dan banyak yang belum tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah grup, namanya adalah Archipelago ya, Kak Zita ya. Nah itu ya, boleh dijelaskan ke pendengar Kak tentang Archipelago Internasional? Oke, kalau kita ngomong Archipelago Internasional, orang-orang tuh banyak yang nggak tahu ya. Sebetulnya Archipelago Internasional tuh adalah nama PT-nya. Jadi nama PT kami adalah PT Archipelago Internasional Indonesia. Dulunya adalah Aston Internasional. Nah, banyaknya lebih tahu kepada brand-brand kita ya, kayak Aston, Five Hotel, Hotel Neo, terus Alana, Quest Hotel, Camuela, Huxley, Harper gitu kan, dan banyak lain yang lainnya ya. Ada 10 brand yang ada di dalam naungan Archipelago Internasional. Jadi kalau ditanya, kita tuh adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang manajerial atau managerial operation hotel.
yang istilahnya independen dan bukan IPO, bukan terbuka gitu kan, kayak semacam private company gitu, yang mana memang awal berdirinya tuh pertama kalinya tuh PT Aston International tuh tahun 97. Lalu di tahun 2012 berubahlah menjadi PT Archipelago International. Karena kenapa? Karena kita tuh punya brand yang dari luar tuh cuma Aston doang. Kalau brandnya Aston aslinya tuh dari Hawaii. Dan 9 brandnya itu dibuat di Indonesia. Makanya sebetulnya sekarang kita tuh local company, bukan PMA, bukan apa gitu loh. Karena kenapa? Pimpinan kami gitu, atasan saya sendiri itu Pak John Michael Flood dan juga Pak Charles Brookfield. Pak John adalah sebagai Presiden and CEO. Kalau Pak Charles itu sebagai komisaris atau chairman itu warga negara Indonesia sekarang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau Aston tuh ngapain sih kerjanya? Dia tuh manage property owner gitu loh. Jadi owner yang memiliki hotel, kitalah yang memanage. Seperti itu. Jadi apakah kita memiliki saham di dalam hotel-hotel itu? Tidak. Kita nggak miliki saham. Kita tuh sebagai tenaga ahli yang istilahnya memanage segala macam keoperasionalan si hotel tersebut atau villa tersebut atau kondotel tersebut, servis apartemen itu. Jadi ada kerjasama antara kedua belah pihak, antara owner dan juga operator. Kita sebutnya operator, gitu. Kita operator perhotelan lah kasarnya. Kan ada operator IT, operator telepon dan segala macam ya kan. Nah itu kita operator perhotelan. Itulah Ini orang menarik taunya ya. itu orang taunya banyak kan brand-brandnya ya, Will ya, Itu bukan dia, PT-nya itu dia, ya, Kak. kayak gitu. Itu Ya, dia. jadi tuh payungnya tuh Archipelago International, brandnya itu yang tadi aku sebutin 10 brand itu, seperti itu. Dan itu sudah lokal company ya, jadi perusahaan asli Indonesia bisa dibilang ya. Awalnya memang Aston itu dari Hawaii. Ya, menarik sih, aku baru tahu juga Kak. Berarti sebenarnya pemilik hotelnya itu adalah orang tertentu. Nah, Archipelago itu yang memanage untuk operasional sama untuk running-nya itu adalah dari dikerjakan sama Archipelagonya ya. Benar. Jadi tuh kita tuh nggak ada join saham gitu loh, Will. Jadi pemilik tanah dan bangunan itu kita sebutnya pemilik atau owner hotel. Nah kita operatornya, kita yang memanage. Dan itu ibarat kata memanage operation hotel itu ada bagi hasil lah, kasarnya seperti itu. Oke. Dan kalau untuk namanya itu nanti apakah kayak franchise beli nama atau sudah menggunakan jasa dari Archipelago otomatis sudah boleh pakai nama-nama brand-brand tadi Kak? Oke, kita tuh ada beberapa tipe bisnis, ada namanya full operator, ada namanya franchise atau franchise, terus ada juga kita pakai power by Archipelago. Memang ada beberapa perbedaan. Kalau full operator sebetulnya dari tanah kosong lah ya, kita bantu untuk asistensi, terus sampai pre-opening service, manajemen operation, kayak gitu kan. Itu biasanya untuk kategori si full operator sama juga si franchise dan franchise itu memang harus pakai brand kita. Jadi wajib menggunakan brand kita. Kalau misalnya nggak pakai brand kita nggak bisa. Karena kan memang kan kita grup ya, sehingga grup itu harus memunculkan nama brandnya, kayak gitu kan. Ya kayak misalnya, ambil contoh aja lah, ibarat kata kalau kamu tahu yang grup-grup lain gitu kan ya, grup-grup lokal atau segala macam juga punya brandnya masing-masing, kayak gitu kan. Nah, yang kedua adalah yang tadi aku bilang mengenai si Power by Archipelago. Power by Archipelago itu adalah satu konsep penjualan distribusi online yang sekarang kita sedang galak untuk hotel-hotel yang ada di Indonesia yang dia ibarat kata kekurangan jasa e-commerce timnya. Jadi kan kebanyakan owner-owner itu banyak hotel gitu kan. Kebanyakan orang tuh bikin hotel tapi nggak tahu bagaimana memanagenya, bagaimana mengoperasionalkannya. Sehingga ada beberapa hal yang kita ambil nih di sini peluang atau opportunity yang bagaimana meningkatkan sales revenue dari sisi distribusi online. E-commerce, dari aset manajemen, revenue management, kayak gitu kan ya. Dan juga dengan OTA, online travel agent. So, is like online travel agent itu kalau aku boleh sebut kayak Traveloka, Agoda, Booking.com, Pergi-Pergi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau orang bilang OTA, Traveloka tuh itu apa namanya? Online travel agent. Nah, kita meningkatkan sales revenue untuk urusan online dan juga untuk urusan e-commerce-nya dari Power by Archipelago tersebut. Nah, itu boleh pakai brand lain, tapi kita nggak akan kasih namanya manage by Archipelago. Hanya kita kasih power by, kita nge-push penjualannya.
gitu. Nah, kalau untuk franchise sama tadi full operator itu wajib menggunakan brandnya Archipelago kayak gitu. Oke, iya menarik banget sih. Jadi sudah dan kayaknya sih ekspansinya benar-benar baru besarnya itu belakangan ini ya Kak ya. Dulu kan Aston cuma di beberapa titik aja ya. Sekarang kan waktu ke Bandung Aston juga ada yang apartemen, ada kondotel juga. Terus kayak tadi saya cerita saya ke Anyer terus ada Aston lagi, terus ke Jogja ada Alana ya. Dari Archipelago juga. Kayaknya benar-benar lagi gencar-gencarnya nih Kak ya. Apalagi kan sekarang lagi kondisinya pandemi. Nah itu Oke. gimana tuh Kak Zita tuh untuk Oke, perkembangan dari Archipelago-nya? sebetulnya aku masuk ke Archipelago ini tahun 2011. Waktu itu masih PT Aston International. Aku dulu sebagai Business Development Support atau Administration. I'm not the hotelier, saya bukan orang hotel. Saya Betul. S1 saya kamu tahu di Tahu banget STEPI lah. gitu kan, meteorologi kayak gitu kan, S1-nya manajemen. Lalu saya kerja di Aston kurang lebih 3 tahunan, terus saya dikasih beasiswa scholarship dari Pak John gitu kan dari kantor, ngambil magister manajemen kayak gitu di Universitas Bakri. Jadi kalau balik lagi, kalau sebetulnya bisnis hotelnya udah lama, udah ibarat kata Aston sendiri tuh boomingnya tuh sebetulnya orang tuh banyak banget tuh yang apa namanya kontrak sama kita tuh ya, signing kontrak sama kita tuh di 2010 sampai 2014. Seperti sebetulnya jadi 5 tahun itu 10, 11, 12, 13, 14 itu 5 tahun itu sebetulnya boomingnya industrial business hotel. Tapi bikin hotel itu kan nggak kayak bikin kayak apa ya, kayak balikin telapak tangan, iya kan, gitu kayak bikin martabak gitu kan, berapa menit jadi gitu kan ya. Jadi bikin hotel tuh rata-rata 2 sampai 3 tahun, paling cepat sebetulnya 1,5 tahun untuk kategori budget hotel. Dan itu kan budget hotel kan kategorinya kecil atau kayak budget hotel tuh bintang 2 lah ya, kayak Stave Hotel, Hotel Neo tuh bintang 2 plus kayak gitu. Itu rata-rata 1,5 sampai 2 tahun. Tapi hotel yang bintang 3 ke atas itu rata-rata bisa 2, 3 atau bahkan 4 tahun. Nah, itu kenapa dari tanah booming? nol ya? Mungkin kamu melihatnya adalah dari tanah nol. Iya, dari tanah nol. Tapi kalau yang udah jadi itu rata-rata misalnya nih dia udah bangun 3 lantai atau 4 lantai terus dia mau lanjutin kerjasama sama kita gitu kan ya. Itu sih nggak lama sih Will. Itu biasanya range 15 sampai 18 udah jadi. Nah, kenapa kamu bilangnya booming? Sebetulnya kamu ngelihat udah jadi. Oke, mengalir dari gitu loh. bangunnya Jadi ya. kamu ngelihatnya, oh ini ada hotel ini segala macam. Padahal tuh itu udah pekerjaan aku 2-3 tahun lalu. Kayak gitu loh. Aku tuh kan orang di balik layar. Jadi terciptanya hotel itu sebetulnya adalah dari jasanya business development. Kayak gitu. Jadi orang tuh mungkin nggak tahu aku. Orang tuh nggak tahu siapa Zita, siapa sih yang ngurusin ini semua tuh nggak ada yang tahu. Tapi ada kesempatan ternyata ada kesempatan untuk berbicara, baru tuh orang tuh tahu, oh business development tuh kerjanya kayak gini ya, yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, kalau ditanya sekarang, karena memang hotelnya udah banyak yang jadi, kita udah ada 153 hotel operational, ada lebih dari 90 ongoing project. Nah, 90 ongoing project itu yang tanda tangannya tuh 2-3 tahun yang lalu, Will. Kasarnya gitu, atau nggak baru tanda tangan. Jadi setiap habis tanda tangan kita masukkan project list. Nah itu kan otomatis hotel belum pada jadi tuh, masih pada ongoing project atau progress ya kan. Nah itu orang-orang pada nggak tahu. Tapi kalau udah jadi pasti ya kayak wow gitu ya. Jadi sebetulnya ekspansi kita tuh sudah cukup lama gitu kan ya. Range sampai di 2014 itu 5 tahun pertama itu sangat-sangat gesit banget kayak gitu kan ya. Nah sekarang mungkin kalau kamu ngelihat, kok banyak banget sih hotel-hotelnya, sebetulnya tuh kerjaan aku udah 3-4 tahun lalu mungkin, atau 2 tahun lalu paling cepet kayak gitu kan. Dan juga ya nggak tahu juga ya, mungkin rezekinya rezeki aku ada di Aston gitu ya, ada di Archipelago gitu kan. Orang jadi mengenal aku juga, dan juga dari sisi market gitu kan. Dari sisi market juga kita sekarang jadi top leadernya untuk hotel-hotel chain hotel lah, chain hotel multinasional ya di Indonesia kayak gitu. Oke, iya, ini flashback ke belakang Kak, sekalian nostalgia memang
Kak Zita ini waktu kuliah itu kan mahasiswa terbaik juga ya kakak ya, lulusan terbaik kan ya, lulusan Ya, salah terbaik terus satunya waktu itu aku cum laude, S1-nya cum mm-mm. laude, S2 juga cum laude. Kalau kamu bicara di Stekpi, aku tuh sebagai perwakilan mahasiswa ya untuk Ya speech ya, kelulusan ya. Betul. kelulusan. Hafal juga ya William ternyata ya, Hafal dong. Iyalah masih kita hafal dia. makanya terus aku juga termasuk yang pengagumnya kakak nih. Kan Aduh, dulu ada organisasi juga waktu itu Warta Stekpi kita sering ketemu, sering ngobrol. Dan walaupun Kak Zita ini 2005 ya, kita nggak pernah sekelas nih 5. sebetulnya. Tapi kakak tuh humble banget gitu loh, humble banget, nggak lihat orang, maksudnya temenan sama siapa aja, terus memang sudah terkenal pintar, terkenal cantik juga gitu kan. Apa sih Aduh, gitu. makasih. Maksudnya ya itulah sosok di balik Kak Zita yang saya rasa sih kakak kalau kemana juga akan berhasil juga sih. Itu juga tadi saya mau nanya tuh Amin, karena saya tahu amin. Kak Zita sebelum sini kan ada nggak langsung masuk di bisnis hotel kan, juga saya juga kaget waktu dengarnya, Iya. wah Kak Zita di Archipelago di perhotelan. Itu ceritanya gimana sih Kak bisa sampai ke situ? Sebetulnya tuh waktu habis lulus 2008, aku tuh tiga tahun ya S1-nya ya. S1-nya 3 3 tahun. tahun, lalu Akselerasi pada kita. saat 3 tahun tuh setelah lulus itu aku baru kerja itu kan kalau nggak salah Oktober 2008 tuh wisudanya. Waktu itu kalau nggak salah lulus tuh Agustus 2008, wisudanya Oktober 2008 ya. Kalau nggak salah seperti itu. Terus ya aku sempat main-main dulu deh sampai akhirnya mamaku bilang, Zita kamu mau sampai kapan main-main, kerja lah kata gitu kan ya. Terus aku akhirnya kerja di 2009 Januari itu di financial company Forex di grup Forex ya kan, salah satu grup Forex. Tapi bukan sebagai sales atau istilahnya yang ujung tombak lah, karena kalau untuk di Forex kan terkenal kan salesnya. Aku kerja di bagian HRD kalau nggak salah waktu itu. Oke, setelah itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun kurang lah, 1 tahun 10 bulanan gitu kan, 2 tahun kurang. Aku pindah, waktu itu sih aku resign, setelah resign itu aku sempat di Garuda Indonesia, tapi sebagai on the job training. On the job trainingnya itu sebetulnya lebih kepada assistant untuk flight attendant dan event-event ya, kayak liaison officer gitulah. Itu kurang lebih kalau nggak salah aku 4 bulanan. Nah, sambil nunggu-nunggu cari-cari kerja, ada misalnya belum dapat kerja pasti aku ikutin kayak on job training lainnya atau kerja di kantornya kakaknya temenku gitu kan ya. Terus sempat kerja di advertising juga karena waktu itu Zilda bilang udah coba aja di advertising mungkin aja oke, kayak gitu. Ternyata itu bukan aku banget, itu bukan Zita banget. Zita tuh kalau kerja tuh pakainya kiri, otak kiri. Ternyata lebih pada manajerial gitu. Lalu setelah itu ternyata nggak cocok di advertising, dapat kabar dari Aston gitu kan. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah aku di di April akhir 2011 waktu itu. Dan aku akhirnya diterima di Aston itu di awal Mei, 9 Mei aku ingatnya tuh di 2011 kayak gitu. Dan sebagai sebetulnya support atau admin. Jadi business development support atau admin itu ngebantuin business development director untuk urusan administrasi semuanya tuh Will. Jadi kayak sekretaris juga, terus jadi business development juga, terus jadi sales juga kayak gitu kan. Pokoknya semuanya lah pekerjaannya business development. Jadi aku tuh masuk dari nol Will, sangat dari nol dan nggak ngerti hotel sama sekali. I don't know about hotel. Waktu itu aku coba bilang aku butuh kerja. Iya beda bidang gitu kan. I don't know about hotel. Terus apa isi dalamnya ini perusahaan aku nggak tahu apa-apa. I'm very very minus, not zero tapi minus. Tapi pada saat itu aku coba berpikir adalah okay, I need the job kayak gitu. I need the job and setelah itu aku pikir ya udah just do it gitu ya, the bestnya seperti apa ya. Akhirnya terus berjalan 2014 atasanku juga resign dan waktu itu aku udah sampai kategori manager waktu, jadi 2012 naik ke officer dan ke eksekutif, after eksekutif junior BDM,
setelah junior BDM tuh kayak asmen ya, asisten manager lah ya, kayak gitu kan. 2014 karena bosku yang lama, yang director itu resign, itu jadi akhirnya aku jadi manager di 2014. Terus aja berjalan, cari proyek dan segala macam, dapat tawaran sana sini, offering sana sini dari operator lain, tapi hatinya masih di Aston. Jadi hatinya masih di nempel di Archipelago. 2017 pada saat usiaku 29 tahun aku diangkat jadi Business Development Director. Dan akhirnya di 2020 kemarin bulan Juni pada saat pandemi aku jadi VP termuda local Indonesia yang bukan dari hotelier, I'm not hotelier gitu kan ya. Terus perempuan satu-satunya yang merintis karir dari bawah, ya itulah aku jadinya VP Business Development Indonesia karena ada satu lagi VP untuk urusan overseas, jadi bos aku kasih Business Development VP Business Development Indonesia gitu loh, karena banyak proyek-proyek yang di Indonesia yang aku tangani, lebih banyak yang di Indonesia dibanding di luar negeri kayak gitu. Ya udah, dan aku ibarat kata itu jadi total berapa ya, 10 tahunan ya, 10 tahunan jadi VP, dan usiaku pada saat jadi VP itu 33 tahun. 33 tahun. Ya itu aku bilang aku termuda, lokal, perempuan lagi ya, terus siapa aku gitu kan ya. Dan mulai dari situlah orang-orang mulai mengenal aku gitu. Wah, luar biasa sih, luar biasa. Ya sebenarnya kalau tadi pendengar cermat tuh bisa ketahuan ya umur Kak Zita nih berapa nih. Jelas banget tadi di tahun berapa, umurnya berapa, betul. jadi apa, sebenarnya kehitung sih. Tapi luar biasa sih, dalam berarti range-nya 10 tahunan ya, bisa dapat posisi top manajemen yang tinggi banget waktu dan jadi VP termuda lagi. Dan dari minus, bukan dari nol lagi ya, dari yang nggak ngerti apa-apa. Itu bisa bagi ke kita nggak Kak? Iya, tipsnya apa sih? Apakah harus kerjanya bagai kuda atau gimana tuh supaya kita bisa belajar dari pengalaman Kak Zita juga? Oke, Will, ini dinyalain ya lampunya nih gara-gara hujan jadi agak-agak tadi gelap. Oke. Pengalamannya sebetulnya apa ya, Will? Aku tuh orangnya fokus akan goals aku gitu kan. Aku tuh karena gini, aku anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahku, kamu tahu lah, ayahku meninggal di saat aku umur 19 tahun. So which is 15 years ago, dan aku punya adik satu perempuan, aku masih punya mama. Jadi waktu itu aku coba berpikir adalah I must to do the best for my family gitu loh, untuk ngegantiin papa. Sebetulnya itu. Jadi aku tulang punggung keluarga lah. Aku harus jadi orang kayak gitu kan. Nah, dan aku orang yang komitmen terhadap apa yang aku jalankan. Dan kalau aku udah suka, aku udah passion, aku dapet, aku pakai hati, udah jalanin aja gitu loh. Semuanya ditabrak deh. Ya. Kasarnya, yes, totalitas. Terus fokus akan goals gitu kan. Kalau achievement sebetulnya aku nggak terlampau mikirin ya. Waktu itu yang penting aku tuh punya resolusi gitu. 1 tahun ini mau jadi apa, 2 tahun ke depan apa, 3 tahun ke depan tuh aku harus punya apa dan segala macam. Jadi apa ya, aku orang yang istilahnya punya goals atau mimpi yang istilahnya I will do my best for that, kayak gitu kan. Jadi ya buat aku waktu itu aku cuma ngejalanin udah yang terbaik aja gitu. Yang mana terutama kalau kita berbuat itu total kepada diri kita sendiri kan, sebetulnya hasilnya untuk ke diri kita sendiri kan gitu kan, bukan kepada orang lain gitu kan. Orang lain tuh ibarat kata cuma memberikan achievement atau apapun itu kan setelah kita sudah berhasil untuk diri kita sendiri kayak gitu. Nah, pada saat pada saat ibarat kata kejadian kalau aku bilang tuh setelah beberapa hal kejadian dalam hidup aku itu yang buat aku untuk gue harus jadi orang nih gitu kan, buat keluarga aku, buat mama aku, buat adik aku gitu loh, karena semuanya tuh tanggung jawabnya di aku kayak gitu. Wow, luar biasa sih. Dan itu nggak lihat, saya juga waktu itu kan wawancara cewek, wanita, kayaknya zaman sekarang tuh benar-benar udah emansipasi ya, nggak ngaruh gendernya apa gitu ya Kak ya. Keras soalnya hidup tuh, Will. Kalau kamu tahu hidup keras, tuh keras, ya. Apalagi kalau udah nggak punya orang tua gitu loh. Aku selalu bilang sama orang-orang gitu kan, selama masih ada orang tua,
ya udah kamu pasti akan ada backup. Once orang tua kamu satu nggak ada, udah itu Ya, semua berubah. Udah semua berubah. Dan oke. pada saat itu aku tidak ada sosok laki-laki di hidup aku kan, sehingga after that ya I said to my mom, okay, I will take over all for Wow. the family gitu kan ya, for the decision maker atau apapun ya sampai sekarang gitu Will. Jadi ya udah aku jalanin aja kayak gitu. Oke, luar Punya biasa sih, mimpi Kak. juga sih, punya mimpi. Aku tuh pengennya kalau misal kerjanya perempuan tuh sampai umur berapa sih Will? 40, 45 after that mungkin udah capek ya gitu kan ya. Jadi waktu itu aku bilang oke, gue kerja dari umur 20 sampai 40-an. 40-an tuh bukan gue ngejar duit lagi gitu loh. Tapi duit yang ngejar gue. Udah itu aja. Wah, asik. Sesimpel itu Oke, kayak gitu. oke. Luar biasa kisah hidupnya, Kak. Tapi kita Nah, coba balik lagi ke Archipelago sama ini kan judulnya ini kan adalah soal peluang UMKM nih, Kak. Nanti kita akan bahas rencana-rencana Archipelago ke depan. Tapi oke. tadi kan ada video Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata ya sekarang ya. Pariwisata. Pariwisata. Dia juga bilang terima kasih kepada Aston Gorontalo. Sebenarnya pertanyaan pertama saya itu, apakah Archipelago Internasional itu melirik UMKM sebagai bagian dari ekosistemnya, Kak? Oke, sebetulnya nih kalau kita ngomong detailsnya memang masing-masing properti atau masing-masing hotel itu mempunyai kerjasama dengan masing-masing UMKM mungkin ya di setiap daerah. Karena kan itu bukan dari pusat, bukan dari HQ atau bukan dari kantor pusat kita atau corporate gitu kan ya. Tetapi secara garis besar yang tadi aku sampaikan bahwasanya beberapa amenities hotel ataupun hal-hal yang di dalam hotel tuh misalnya sleeper cut, apa namanya tuh misalnya sikat gigi dan segala macam itu kan pasti juga ada dari UMKM ya kan gitu kan. Walaupun mungkin nggak semua isi hotel tuh dari UMKM. Tapi itu yang kita lakukan untuk ibarat kata salah satu program CSR kita juga, tapi untuk program juga mengisi hotel juga ya, mengisi amenities hotel dan lain sebagainya, ya ya itu yang terjadi kayak gitu kan ya. Kalau buat kita adalah selama memang harganya proper, terus juga kita punya program-program CSR-nya juga oke, ya why not kita kerja sama-sama UMKM kayak gitu. Tapi untuk detailsnya itu sebetulnya masing-masing dari hotel atau properti itu sendiri sih kayak Dari gitu. dari pemilik yang Kakak bilang ya. Memang waktu itu saya ke Mm-mm. Aston Sukabumi kalau nggak salah ya. Dia di Aston Sukabumi belum ada. bukan Aston berarti ya. Saya pernah lihat sih entah Aston mana ya, lupa ya daerah mana. Dia di bagian mananya ada pasang kayak showcase ya gitu loh, Kak. Showcase-nya produk Hmm. UKM. Mungkin di situ kali ya, maksudnya di pameran dipajang juga ini brand-brand lokal dari UMKM-nya. Iya, Uh, tergantung dari, makanya aku bilang itu tergantung dari sisi si hotel itu sendiri. Jadi mm-mm. dari properti masing-masing. So untuk detailsnya sebetulnya kami corporate itu lebih memberikan suatu apa ya keleluasaan atau kewenangan bagi hotel untuk mengatur dirinya masing-masing. Kan karena itu tidak bukan merupakan satu golden rules ya kan, tidak maksudnya suatu kewajiban ya kan ya. Tetapi ada nggak? Ada gitu kan. Mungkin nggak semua hotel, tapi secara beberapa hotel pasti ada gitu kan ya. Tapi memang tergantung kebutuhan dari hotel itu sendiri seperti apa dan semua approval by owner. Jadi semua tergantung pemilik masing-masing. As long owner oke ya, it's okay buat kita gitu. Jadi nggak ada masalah juga kayak gitu loh. Nah kalau untuk Ada mungkin ada acara pameran UMKM dan segala macamnya itu juga tergantung dari hotelnya masing-masing sih. Oke. Tapi ada standarnya gitu nggak, Kak? Berarti kan kalau saya tangkap Archipelago kayaknya nggak mematok peraturan harus kerjasama dengan UKM atau tidak, itu kan dikembalikan ke pemilik tanah sama pemilik Ya, hotelnya itu ya. Nah, tapi kalau ya, ya. dari Archipelagonya sendiri ada standarnya nggak tuh? Apakah misalnya kayak tadi sikat giginya harus punya SNI misalnya, atau kalau untuk sabun atau apanya harus seperti syarat-syarat ini. Kalau dari Archipelago-nya Ya, sendiri ada mematok? ada sih kayak misalnya beberapa makanan, terus juga kayak pasta gigi dan segala macam itu kan ada dari BPOM ya, kayak gitu kan. Ya. Bahwasanya itu punya keamanan atau legalitas yang terjaga gitu kan ya. Untuk urusan legalitasnya kayak gitu kan ya. Biasa kayak gitu kayak gula atau apa gitu kan. Itu lebih kepada yang dikonsumsi
oleh tamu gitu kan ya, itu biasanya harus ada BPOM-nya kayak gitu. Terus juga izinnya harus jelas kayak gitu. Tapi kalau kayak model sikat gigi, karena sekarang kita udah green environment konsepnya, jadi dia lebih kepada yang kayu, sifatnya tuh kayu, dan kita tuh sekarang udah non plastik. So, Archipelago Internasional tuh semenjak terakhir tuh waktu Bali tuh banyak banget sampah plastik dan segala macam ya kan, itu jadi sangat-sangat green konsep banget gitu. Kita ngikutin perkembangan zaman banget. Jadi kalau pada saat dulu sikat gigi pakai plastik, semua sekarang berubah jadi kayu yang bisa didaur ulang dan segala macam lah kasarnya kayak gitu. Kita ngikutin budaya terbaru lah, updatean terbaru dari dunia nih kayak gimana kayak gitu. Mungkin juga slipper, bahannya juga istilahnya yang kuat gitu loh, tapi tapi mudah untuk didaur ulang kayak gitu-gitu sih. Itu sih Will, kebanyakan seperti itu. Jadi intinya tuh si alatnya itu atau produknya itu bisa didaur ulang kayak gitu kan, tidak menggunakan plastik yang susah didaur ulang, terus juga harus ya green concept lah ya. Green concept adalah yang istilahnya ramah terhadap lingkungan kayak gitu, Will. Kalau sikatnya kan berarti biasa kan itunya dari plastik ya. Berarti itu juga harus, maksudnya dia yang penting bisa terurai ya. Yang saya tahu kan juga kayak sedotan ya. Kan sekarang juga kalau nggak pakai stainless, pakai bambu atau pakai sedotan yang lagi into sedotan kertas tuh ya. Nah, jadi maksudnya kalau mau bekerja sama dengan Archipelago, jaringan situnya, kita yang barang-barang kita juga yang ramah lingkungan gitu ya, maksud Kak Zita ya. Iya. Jadi ya memang harus kita tuh perusahaan kita tuh perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti kata, kalau kamu bukan tipe yang istilahnya ngikutin atau update perkembangan zaman agak susah juga ya. Karena kan rata-rata sekarang tuh ngikutin ya kayak ramah lingkungannya, terus Ya, juga SDGs ya. harganya juga kompetitif dan lain sebagainya sih. Itu sih yang sering terjadi sekarang ini. Oke, jadi persiapan apa sih Kak Zita atau gimana sih langkahnya kalau kita mau masuk jadi suppliernya Aston atau Vev atau jaringan Archipelago yang lainnya? Kita yang pertama kali kita harus lakukan gimana? Karena kan kita tahu bahwa ini tergantung masing-masing pemilik hotelnya nih. Oke, kalau aku sebetulnya ini bukan bagianku. Kalau untuk urusan seperti ini, itu bagiannya procurement atau purchasing team kami. Secara misalnya ke corporate itu yang biasanya dilakukan adalah memberikan surat offering gitu kan ya, mau kan pengen ibaratnya kerjasama atau presentasi dulu, terus memberikan portofolio, terus list harganya dulu berapa dan seperti apa. Setelah itu biasanya kita ada pengecekan atau survei di lapangan. Survei di lapangan itu lebih kepada mungkinkah misalnya pabrik rumahannya itu di mana, terus bisa memproduksi berapa dan segala macam. Biasanya tuh purchasing harus ada menanyakan beberapa hal, ada beberapa list yang harus dicekliskan dan secara mandatorinya gitu, secara standar requirement-nya masuk, ya itu akan di follow up lebih lanjut sih, seperti itu. Dan memang biasanya untuk yang di luar kota, misalnya tidak dari corporate, ya sama, purchasing dari hotel akan melakukan itu juga gitu kan, pengecekan harga. Jadi pasti untuk vendor-vendornya sendiri pun akan dicek misalnya tiga harga, 3-4 harga kayak gitu kan. Yang mana yang paling cocok dan kualitasnya juga paling baik, terus after sales-nya mungkin yang oke gitu kan, dalam arti kata misalnya ada yang rusak barangnya gitu kan, apa bisa dibarter atau tidak kayak gitu kan. Jadi ya itu sih kayak gitu. Nah, kalau untuk sisi pembayarannya juga sama, karena pembayarannya itu kan di masing-masing setiap hotel kan punya cash flow yang berbeda-beda. Sehingga biasanya kita ada pattern mengenai actual basis cash, whatever itu namanya gitu kan ya. Aku jadi ingat dari finance dulu ya, kita belajar finance ya kan. Ada yang istilahnya ngambil barangnya dulu, terus nanti baru bayar di akhir bulan, kayak gitu kan ya. Iya, kayak gitu kan. Jadi ya tergantung dari sisi hotelnya sendiri seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Tapi berarti kita pendekatannya ke masing-masing brand hotelnya ya, pemilik hotelnya ya. Karena ini penting nih, jangan sampai nanti teman-teman pendengar di sini tiba-tiba setelah podcast ini langsung semuanya masuk penawaran ke
kantor pusatnya Archipelago Iya, yang Kak betul. Zita. Karena misalnya kan kadang-kadang kan gini, Will, mungkin aja dia hotelnya di luar Jakarta. Kalau misalnya Heeh, dari Jakarta kan terlampau mahal untuk betul, logistiknya. ongkos kirimnya Misalnya ya. dia misalnya ke Gorontalo kah, atau ke Iya, mana, Manado kah, atau Makassar kah. Jadi ya seharusnya sih kalau aku bilang mendingan masukin ke per area yang paling dekat ya, atau per wilayah yang paling dekat untuk masalah logistik atau distribusi kayak gitu loh. Nanti heeh, harganya murah tapi logistiknya jadi mahal ya kan, tapi kan tetap iya aja sama harus ada aja. biaya ongkir dan segala macam kan gitu loh. Terus kalau Mhm. ada apa-apa, kalau misalnya butuh dibarterkan atau di apa ya, di maintenance kan gitu kan ya, otomatis kalau kejauhan juga kasihan kayak gitu, karena kan ada Ya, biaya juga pasti kayak gitu betul sih. biaya ke situnya. Cuma yang saya mau make Mhm. sure Kak, ini Archipelago, Aston segala macam, dia tidak melihat menomorduakan UKM karena biar gimana pun kan kami ini kalau dibandingkan dengan perusahaan besar, PT besar itu kan memang kelasnya berbeda lah dari kapasitas Ya. produksi, dari apa segala macam. Apakah Archipelago memberikan kesempatan yang sama, Kak? Iya, nyatanya Aston Gorontalo tadi kamu Itu ngelihat, dia. videonya Pak Sandiaga Uno ya Heeh. kan, ada gitu kan ya. Jadi tergantung juga kalau misalnya dia, kita misalnya bisa aja UMKM itu masuk ke dalam kategorinya budget hotel atau Fave gitu kan ya. Yang mana Mhm. yang ibarat kata, untuk price-nya dan juga inventory-nya tuh cukup memadai untuk kategori Fave gitu kan ya. Terus kalau tapi ada juga UMKM yang agak lebih up gitu kan untuk, barangnya tuh mid upscale gitu kan, itu juga bisa Mhm. masuk ke kategori yang misalnya bintang 3 atau bintang 4. Jadi semua tergantung sih. Jadi nggak bisa kita samaratakan satu sama lainnya sih Will, kalau aku bilang kayak gitu. Ya kebutuhannya kan juga beda-beda gitu ya maksud Kak Betul, Zita ya? kebutuhannya itu yang beda-beda. Iya iya, begitu. Sama harga, kebutuhannya, harganya, terus juga, location si UMKM itu, logistiknya, ongkos kirim, distribusi, whatever itu, terus mungkin juga pemasangan atau apapun yang ada biaya dari, UMKM itu sendiri atau seperti apa kan, itu kan biasanya ada tuh, Mhm. ya kan beda-beda barangnya kan otomatis beda-beda caranya juga kan, beda-beda harganya juga, kayak gitu. Ya, oke. Tapi pertama kali berarti, sudah dapat, sedikit pencerahan bahwa kita mencari bagian purchasing di, hotelnya gitu ya, Kak, ya? Ya, Kalau kita mau masuk penawaran atau apa, baru kita iya tergantung iya, perjanjiannya, yang bisa sama-sama menguntungkan menguntungkan buat betul buat Astonnya, buat Archipelago, dan menguntungkan buat kami. Biar gimana pun kan kalau salah satu kliennya adalah Archipelago, itu kan mengangkat citra UMKM-nya juga yang Kak Zita ya. iya Oh, ini iya salah iya, satu klien sama-sama. kami adalah di situ. Iya, sama-sama ngangkat brand sih sebetulnya. Kalau kita ngomong adalah saat udah kasarnya gini loh, satu produk dipakai selebgram kan langsung up Itu banget dia ya gitu kan itu ya dia. kan. Padahal selebgramnya juga nggak terkenal-terkenal banget misalnya kan, kayak gitu Iya kan. iya iya. Jadi ya kayak gimana banget ya. Sekarang kan tipenya adalah millennials ya kan, udah gitu, apa namanya, sosial media, virtual dan Iya. segala macam. Jadi ya emang, ya kita ngikutin perkembangan zaman sih sebetulnya seperti itu. Sehingga sebetulnya kalau alhamdulillahnya brand kita tuh sebetulnya udah settle, 25 tahun sekarang tuh. Banget sih kalau itu. Archipelago jadi dari tahun 97 sampai nanti di 2022 tuh udah 25 tahun kita berdiri. Jadi ya sebetulnya company ini company yang sudah aman dan settle. Ya alhamdulillah gini, pada saat pandemi juga kita masih berjalan kan, hotel-hotel masih ya kamu lihat lah ya Will ya, aku masih signing project hotel baru, masih ada pembukaan 1, 2, walaupun ya slowly, smoothly, tapi but sure lah, berjalan semua kok alhamdulillah. Dan konsep kita tuh last man standing gitu loh. Jadi ya kita ngebantu semua orang yang emang ibarat kata mempunyai apa ya, suatu bisnis atau apapun itu yang emang kita butuhkan juga dan saling saling mengisi gitu satu sama lain gitu kan. UMKM butuh kita butuh UMKM, begitu juga hotel-hotel kita dan ya why not gitu kita punya kerjasama yang baik kayak gitu sih. Iya, oke oke. Iya. Mhm. Tapi kalau dari Kak Zita sendiri ngelihat tren UMKM, itu seperti apa, Kak? Apakah sekarang kan, lagi diangkat banget, Kak, lagi dibina lah oleh pemerintah, termasuk ada Pak Sandiaga Uno juga, itu menyeluruh nggak cuman dari, apa, marketingnya juga, kita dibantu dibantu perizinannya juga, dimudahkan lah untuk halal, untuk, perizinan yang lain-lain lagi. Kalau di mata seorang Kak Zita itu, ada mengikuti juga nggak, Kak? Atau
pendapat Kakak soal tren UMKM di Indonesia tuh seperti apa sih? Apakah memang betul, karena kita mau menakar juga nih, apakah kami memang dibutuhkan oleh untuk jaringan hotel yang internasional? Ya gitu, Oke, Kak. sebetulnya Mhm. kalau mengenai SNI dan juga mengenai, standar requirement kayaknya yang lebih paham adalah tim, procurement kami ya, purchasing Mmm, kami gitu kan, apa-apa aja details-details-nya karena mohon maaf sebetulnya aku tidak berkecimpung langsung dalam bukan urusan di bagian itu itu ya? gitu kan ya, Mhm bukan bagian mhm. itu. Sehingga sebetulnya ya baik sih udah untuk yang paling terutama adalah nggak cuma terpusat gitu di Jakarta gitu loh. Harus terkorporasi di Iya Jakarta, tersentralisasi di Jakarta. Otomatis kan kalau yang, banyak di kota-kota kecil tuh yang istilahnya juga hasilnya tuh juga mungkin jauh lebih baik daripada di Jakarta, mungkin gitu kan ya. Sehingga iya betul. dari situ kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di area setempat kayak gitu kan ya, untuk menjadi jauh lebih baik gitu loh. Jadi masyarakatnya mempunyai, apa namanya, value yang lebih tinggi lagi, punya added value-nya lagi gitu kan ya. Terus juga menghasilkan, pendapatan daerah mungkin, seperti itu. Jadi ya so far so good ya kalau kalau aku bilang seperti Mhm, itu. Itu sih kalau dari pendapat pribadiku kalau untuk urusan UMKM ya. iya. Oke, karena, Kak Zita juga sering keliling Indonesia, selain hotel atau mana, memang harus kita akui bahwa kayaknya yang maju tuh Jakarta aja ya, Kak Zita ya. Iya Di iya iya iya, makanya. daerah-daerah tuh heeh, terus terang sih ketinggalan sekali sih. Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa masih oke lah. Karena Iya kan, iya. suka traveling juga, suka lihat-lihat juga. Ya sudah, memang memang kayaknya sih, Jakarta doang nih yang maju nih. Ja Ya kebanyakan mhm, itu sih yang aku lihat seperti itu. Cuma memang sekarang sih semenjak, mempunyai apa ya, kayak, otonomi daerah dan lain sebagainya sebetulnya udah mulai menggeliat. Cuma kembali lagi sih, kalau aku bilang tergantung juga karakter masing-masing dari suatu daerahnya sendiri, karakter penduduknya ya, Will. Karena mmm, kenapa, ya itu aku bilang kan, baik buruknya suatu wilayah itu tergantung juga dari penduduknya juga, mau berubah, mau lebih maju atau tidak, kayak gitu kan ya. Mungkin dimasalahkan lebih kepada etos kerja dan lain sebagainya sih ya, kalau aku bilang seperti itu. Ada mhm, beberapa wilayah atau area yang ibarat kata mohon maaf penduduknya mungkin, etos kerjanya kurang, kayak gitu kan ya. Sehingga ya kan dia akan kalah gitu loh dari tempat yang lainnya, dari area yang lainnya, kayak gitu. Makanya sebetulnya memang tergantung dari penduduknya atau karakternya masing-masing juga, dia mau menaikkan nggak nih, ibarat kata value hidupnya, pendapatan dia sendiri, pendapatan daerahnya juga, kayak gitu kan. Ya kalau dia mau pasti they aku do harus the kerja best keras ya ya. kan, heeh, Mhm, kayak gitu kan, usaha keras, mungkin dia iya, akan ya kayak melakukan, Kak Zita tadi beberapa kan. hal pemasaran, iya kayak Iya gitu-gitu, iya, gitu loh. Dia heeh, mau oke. mau berjuang kayak gitu loh. Ya itu sih, Iya, membuka peluang di mana-mana gitu loh. Ya kita kan kalau oke. kita tinggal terima buka pintunya aja kayak gimana, biasa cocok di mana, masuk di mana kategorinya, kayak gitu. Iya, memang sebenarnya kalau etos kerja dari, Archipelago sendiri bisa di-share juga ke kita, ke pendengar supaya kita tahu nih, bahwa kita bisa mencontoh juga bagaimana etosnya sehingga bisa sebesar sekarang nih. Etos kerjanya tuh kita tuh ada di Prezi yang aku kirimkan tuh ke Oh boleh kamu boleh tadi boleh, ya, boleh coba coba di-share kita kali ya? buka ya. Boleh boleh boleh. Coba kita share ya, heeh heeh. Heeh heeh. Soalnya itu lumayan banyak gitu kan, mungkin aku bisa jelasin dari situ tuh. Oke, ini dia di bagian work ethic. Iya, work ethic, ya Heeh betul bagian bawah. heeh. Jadi kalau kita ngomong etos kerjanya Archipelago Internasional, macem-macem ya, aku agak kecil banget itu kayaknya ya, sebentar. Tulisannya atau apa, Kak? Kekecilan ya tulisannya, sebentar ya. Ini aku Oke gedein oke. dulu, heeh. Bisa digedein kali ya, Will? Sebentar Bisa ya, di digedein lagi atau sudah maksimal? oke, nih dia. Oke, kalau kita ngomong mengenai, eee, corporate gitu kan ya, office melakukan apa aja, sebetulnya ada beberapa hal yang telah dilakukan. Ini kok terlampau ini sebentar ya, agak connecting Mhm. ya, Will, ya, sebentar.
Jadi kalau kita ngomong etos kerjanya Archipelago itu akan melakukan berapa backup plan, terus juga mentoring gitu kan ya. Kita menciptakan golden rules kayak gitu, dan juga ada beberapa hal yang corporate ethics dan segala macam kayak gitu kan. Terus juga bisnis dan segala macamnya itu juga berjalan secara kita tuh harus punya integritas, komitmen dan segala macam kayak gitu. Sehingga terus juga ada kita punya keunggulannya apa kayak gitu kan. Sehingga ya itu tadi aku bilang, pada saat kita mempunyai kerjasama dengan pihak lain, kita harus mempunyai juga integritas diri kita tuh, positioning-nya tuh ada di mana, levelnya tuh ada di mana kayak gitu kan. Soal yang welas asih ini maksudnya adalah apakah ke planet juga, apakah ke lingkungan juga, ke hewan, ke apa atau gimana Kak pengertiannya ini? Welas asih juga ya beberapa kayak misalnya disabilitas dan segala macam juga Oh. kan ya, kayak misalnya juga ke urusannya si siapa namanya, perdagangan anak atau segala macam itu kita sekarang juga ada kayak human trafficking dan segala macam juga kan. Jadi kalau Heeh. misalnya kayak kita ngomong integritas, ya memenuhi kewajiban dengan bekerja secara baik gitu kan. Antusiasme gitu kan, rasa antusiasnya tinggi dan juga mencintai pekerjaannya, ada passion-nya sehingga kan memberikan result oriented yang baik gitu kan. Keunggulannya sebetulnya konsisten terhadap progres atau program kerja yang dia buat untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih unggul pada sebelumnya. Jadi kan kalau ada comparison ya loh, tahun lalu apa, tahun ini apa, kayak gitu kan ya. Kayak aku misalnya kalau kita ngomong keunggulan kayak gitu kan ya, mungkin kamu lihat kan sekarang Astor makin banyak ya, otomatis kan pada saat aku cari proyek kan benar-benar aku kejar abis-abisan gitu loh ya. Aku Ya. lari nih untuk dapat proyek ini gitu kan ya. Terus Mhm. kepemilikan gitu kan ya, selalu berusaha untuk mencapai suatu hasil yang baik daripada mencari alasan. Dalam arti kata banyak apa ya, bluffing gitu loh ya. Kalau kalau kita kerja sama bule itu kita nggak suka bluffing gitu loh. Sehingga kalau misalnya ada sebab akibat, ada alasannya juga, sebab alasannya juga, dan resikonya segala macam. So, di kami tuh selalu Bapak tuh selalu yang kayak, "Oke, ini kenapa nggak bisa? Kenapa planning ini nggak bisa dijalankan? Alasannya apa?" Kayak gitu kan ya. Nanti oke, solusinya apa? Problem solving-nya apa? Kayak gitu. Jadi kita tuh kalau kerja tuh ada timeline, ada deadline, ada ya jelas kayak gitu loh. So Ya. if the progress is worth it gitu ya, prosesnya worth Mhm. it atau apapun ya just do it sampai finish gitu kan. So apa namanya, nggak wasting time gitu kan ya. Jadi worth it untuk semua pihak, terutama diri sendiri juga yang mengerjakan. Tapi kalau itu nggak worth it, wasting time, wasting money, ya leave it gitu loh. Ditinggal. Kita Oke. tinggal kayak gitu. Itulah bedanya memang kerja sama bule ya. Jadi walaupun Bapak udah warga negara Indonesia, tapi kan karakter bulenya Etos masih ada tuh kerjanya ya ya. kan. Etos Mhm. kerjanya tuh ikutin bule ya dibanding, so I'm so sorry, tapi this is different banget antara lokal, kebanyakan birokrasi, anya-unyu segala macam. Aku fair ya, Will ya. Ya Iya, itu yang membuat ngalamin aku juga Kak, istilahnya ya ngalamin lah ya. Jadi ngalamin. aku juga Mhm. kerja sama orang Indonesia, kerja sama orang luar tapi bukan yang mungkin bule atau segala macam gitu, harus Chinese dan Heeh. segala macam. Terus juga satu lagi mengenai welas asih adalah memberikan positif kepada lingkungan. Dalam arti kata ya tadi aku bilang green environment, Kira terus juga dengan orang disabilitas, terus juga dengan anak-anak yang istilahnya kan ada human trafficking atau perdagangan anak dan segala macam, itu juga kita punya program-programnya semua sih, Will. Kayak gitu, Oke oke, heeh. Jadi Tapi, CSR kita tuh nggak cuma dari segi UMKM doang, CSR-nya juga dari yang lain lingkungan juga, juga, kayak gitu. heeh. Oke Mhm. oke, menarik sih itu Kak, saya agak tergelitik tuh yang tadi mindset-nya, etos kerjanya, orang Eropa, Kaukasian dengan yang Indonesia itu apalagi Kak yang membedakan lagi tuh, yang kira-kira kita bisa belajar yang harusnya Indonesia begini nih baru bisa maju gitu? Selain berdasarkan data, terus, jangan jangan Iya. bluffing ya, jangan cuma ngomong besar doang, tapi NATO, no action talk only, hasilnya nggak ada, Iya, cuma ngomong doang tuh. NATO ya kan, no action talk Mhm. only. Iya, jadi I'm so sorry, this is about it's not about ras atau apapun ya, tapi this is Bukan about bukan, kultur mhm. dari iya kan ya, ini Etos kultur kerja yang lah ya. memang aku ngalamin gitu kan ya, Heeh etos heeh. kerja ya. Jadi memang beberapa perusahaan, aku kan udah masuk beberapa perusahaan ya istilahnya apa, BUMN gitu kan, pernah belajar di BUMN, pernah belajar kerja juga di perusahaan swasta yang lokal gitu, pernah juga bekerja di urusannya
siapa tuh namanya, asing tapi asingnya tuh Asia, kayak misalnya I'm so Hmm. sorry ya, ada Indianya gitu-gitu kan ya. Oke. Aduh beda sih Will, very very beda banget gitu loh. Kalau kita ngomong adalah, eee, aku tuh nggak suka bahasa basi yang kayak too much excuse gitu loh. Dikit-dikit ya tapi kan Oke. denial gitu-gitu, defensif ya, apa sih namanya tuh kayak, ya tapi kan begini Bu, tapi kan begitu Bu, kayak gitu. Aku tuh dulu kalau kerja ya udah gitu, kalau nggak bisa aku tanya, "Pak saya nggak bisa, ini bagaimana Hmm. caranya?" Atau, apa namanya, "Saya harus belajar dari bagian mana?" Gitu loh. Kalau nggak tahu ya nanya, jangan jangan istilah diem aja atau istilahnya ya aku nggak tahu Bu, ya kalau nggak tahu lo mikir dong gitu loh. Kalau Iya, aku kayak gimana gitu caranya orangnya. ya? Jadi pikir Mm-mm. dulu, tapi kalau misalnya Bu ini gimana caranya gitu. Aku juga kayak gitu. Kayak dulu aku belajar mengenai perhotelan, aku nanya loh sama Pak John, sama bosku yang bos apa CEO-ku gitu kan ya. Aku bilang, Mm-mm. "Pak, I don't know, aku nggak ngerti gitu. I don't understand about this. So boleh nggak aku belajar sama Bapak?" Dan ya itu aku makanya kalau ditanya kenapa aku bisa jadi kritis dan segala macam karena pada saat bos aku memberikan suatu konsep atau pekerjaan kayak gitu kan ya, aku harus jualan apa dan segala macam. Kalau itu aku nggak paham, aku tanya gitu loh. Jadi lebih kepada oke, Zita saya maunya kamu jualannya begini-begini konsepnya kayak gitu, terus harganya begini-begini kayak gitu kan ya, achieve goal-nya tuh di sini Mm. kayak gitu kan ya. Dan terserah kamu pelajarin dulu gitu kan ya, kamu pelajarin dalam 1-2 hari ini kayak gimana. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya saya, let me know kayak gitu kan ya. Dan itu tuh orang Indonesia tuh kalau untuk nanya tuh kayaknya segen gitu loh ya. Itu kayak ibarat Hmm. kata, aduh gue takut dikatain goblok lah, kasar gitu, mohon maaf ya, agak bodoh lah atau apa gitu kan. Itu padahal enggak gitu loh. Kalau kan nggak semuanya juga orang itu harus tahu 100% gitu kan ya. Sedangkan kayak aku bukan Ya. orang hotel gitu loh. Jadi aku belajar mengenai semuanya engineering lah, arsitektur lah, ada interior sedikit lah, ada mengenai purchasing, finance hotel, HRD, manning guide, marketing plan gitu kan, sales dan segala macam, terutama juga kayak misalnya sekarang yang terbaru adalah e-commerce ya kan, asset management, revenue management Mm-mm. kayak gitu kan yang Mm-mm. dulu tuh aku nggak pelajarin itu gitu loh Will. Sehingga ya kalau kembali lagi sebetulnya kalau kita ngomong perbedaannya adalah kalau di orang bule tuh lebih kepada akan melihat bagaimana cara kamu Hasil tadi ya. ya terakhir memang hasil, tapi dia juga ngelihat oke, sehari-hari kamu tuh gimana sih gitu. Dia lihat, dia nggak tutup mata gitu. Tapi walaupun dia banyak diem kayak gitu, tapi dia Mm-mm. tahu gitu. Dia pakai ibaratnya feeling dia juga gitu kan sebagai atasan. Dan dia lihat, oke, kamu nggak bisa di sini, tapi kamu ngerti yang ini nggak apa segala macam. Nah itu tuh kadang-kadang orang Indonesia tuh malu atau segan mengatakan I don't know, I don't understand gitu kan ya. Nah itu Mm. dan dia tuh kayak malas untuk mencari problem solving, mencari solusi. Nah, sedangkan kalau Ya. aku kerja di Archipelago ini tuh aku harus tahu oke masalahnya di mana, terus siapa aja divisinya nih yang mendapat masalah ini atau gimana gitu atau permintaan internal atau eksternal. Terus nanti aku harus analisa masalahnya. Setelah aku analisa, aku harus cari problem solvingnya seperti apa yang terbaik buat semua pihak. That's ya aku Oke. bilang. Nah, itu jarang yang dimiliki oleh company-company Indonesia pada umumnya. Karena dia merasa kayak istilahnya ya udah gitu aja, ya udah ikutin standar aja, ya udah nggak kayak gitu juga sih kalau aku. It's not about the standard. Ada yang namanya standar recruitment yang wajib diikutin, ada yang sunnah. Nah, yang Hmm. sunnah ini bagaimana kita bernegosiasi dengan lapangan atau kondisi pada saat itu terjadi kan, kayak gitu. So it's not kalau aku bilang tuh nggak flat semuanya tuh harus sama kayak gitu kan nggak bisa gitu kan, harus dinamis juga, kita harus ngikutin yang dynamical hidup juga gitu. Itu Iya, iya. sih. Oke. Iya sih Mhm. ngerasain juga seperti yang Kak bilang kayak ABS ya, asal Bapak senang. Dia ngasih jawaban tuh Ya. supaya bosnya senang aja gitu, ngasih laporan yang akhirnya nggak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan ya. Itu juga kalau Iya. kita ke karyawan aku Kak, aku juga tanamin yang seperti itu. Kasih Iya tahu iya aja iya. hasilnya kayak apa, karena kita bekerjanya juga Iya. berdasarkan data kan, bukan Iya, penilaian, "Oh betul. bagus, semua lancar." Waktu dicek Mhm. akhirnya ya
Cuma ya itu seperti yang Kak Zita Nothing bilang itu, kan, kayak gitu. Dan nothing. aku juga orangnya tuh kayak, aku tuh kalau ngomong sama bapak, "Pak, can we discuss something?" "Oke Zita, what's up?" Gitu kan ya, kayak ada Mhm. apa gitu kan. Either di chat WhatsApp gitu kan, atau pas ketemu bapak diskusi. Makanya kalau aku tuh senangnya tuh kalau di Archie tuh diskusi langsung dengan atasan langsung ya, dengan Pak John langsung. Kebetulan kan kalau aku kan memang direct ke CEO kan. Jadi kayak misal dari sesuatu hal dan segala macam, aku tuh selalu tanya ke bapak, "Pak, ini tuh kayak gini gini gini, terus, oke Zita, what do you think?" Gitu, "What your planning?" Dan segala macam. "Aku planning-nya gini Pak, planning 1 gini, planning 2 gini." Terus tapi aku selalu bertanya, "Pak, kindly your advice for me, so maybe mungkin ada yang kurang atau seperti apa sebelum saya menjalankan planning saya," kayak gitu. Jadi lebih kepada, apa ya, brainstorming sih, Will. Ya, Brainstorming gitu kan ya, bersama kita cari solusinya sama-sama. Jikalau misalnya aku tuh ada yang sedikit krusial yang ibarat kata harus membutuhkan, tanggung jawab bersama gitu kan ya, dan aku juga nggak harus juga membagi-bagi yang istilahnya yang mana yang aku bisa langsung backup atau harus company yang backup, dalam arti kata kan harus ada tanggung jawab misalnya dari atasan dan segala macam. Jadi kita mengatur situational-nya dan condition-nya tergantung dari si problem itu sendiri sih, Will, kalau aku kayak gitu. iya, oke oke. Iya, bagus sih, Kak. Mhm, Itu, kira-kira saya udah tahu nih, kayaknya, kayak discuss dengan orang, active learning jadinya, dari kamu versinya apa dulu nih, baru kita tambahkan. Kayaknya itu bisa diterapkan lagi ke betul, heeh, ke perusahaan-perusahaan sih, supaya biar gimana kan sekarang sudah globalisasi ya, sudah 4.0 mhm, juga, sudah kemana mana. Kalau kita seperti ini, akhirnya mhm. kita ketinggalan dengan negara-negara luar. Salah Iya satu iya alasan iya iya, kan adanya kanal YouTube edukasi ini kan supaya kita juga bisa mengejar ketertinggalan kita, etos kerja kita, kemampuan kita. Dan saya ngundang, iya, jadi Kak Zita juga supaya kita bisa mendengar, ini loh kondisi lapangan yang dicari, biar bisa maju tuh bisa seperti ini. iya, kalau orang tahu tuh aku banyak banget dengar kata-kata termasuk dari Mentari juga asistenku, "Ibu is very fast moving," gitu gitu kan. Fast moving emang Mhm, emang cepet banget, segala macam. Tapi aku ngerasanya nggak cepet karena I don't know ya, semenjak aku kerja di Aston ini tuh aku belajar untuk istilahnya, "Zita, if not worth it, just do it. Selesaikan, finish it. But not worth it, leave it." Udah, itu bule. Jadi aku tuh kalau kerjanya nyeme-nyeme gitu kayak kayak mau sampai kapan gitu, sedangkan, kita tuh nanti takutnya tinggal apa namanya, iya, you ketinggalan waste gitu my ya sama time, perusahaan lain atau mhm. segala macam, kayak gitu kan, karena wasting time segala macam. Makanya kan harus tahu nih, ibarat kata kita mau apa, punya konsep gimana, cara jualannya gimana, achieve goals-nya tuh apa gitu kan, terus resikonya apa, kita harus tahu. Nah, bagaimana meminimasi resiko dan segala macam. Sebetulnya salah itu nggak apa-apa, Will. Kalau aku gitu, salah itu ya sebagai bahan pembelajaran, tapi jangan Iya diulang-ulang gitu loh. Kalau aku iya batas setuju, salah Kak. tuh 3 kali kalau aku bilang ya kan. Sekali Mhm, belajar, 2 kali, 3 kali itu udah maksimum gitu loh. Kalau mohon maaf nih, kalau lo ngulangi kesalahan yang sama, berarti mohon maaf nih, berarti lo nggak pakai ini loh. Kayak gitu loh. iya Jadi ya harus pakai ibarat kata pengaturan sistematis yang juga yang oke gitu loh. Jadi ya kalau kalau pada saat seseorang itu melakukan kesalahan yang sama lebih dari 3 kali, berarti emang emang nggak bener iya, gitu aja, mhm, kayak gitu loh. mhm Tapi bukan mhm. berarti nggak boleh salah, kayak gitu. Iya, nggak boleh takut mencoba juga gitu loh. Kan kita bisa lihat juga kan, Betul ini betul. kesalahan yang, karena dia nggak bisa, karena disengaja atau ya dia mengulang-mengulang terus kesalahannya, kan kita juga bisa menilai gitu ya, Kak, ya. Mhm Heeh, mhm iya mhm, iya, kayak heeh. gitu. Sama, Mhm. balik lagi, Kak, ke Archipelago, rencana ke depan apa ya, Kak, ya? Rencana ke depan, terus, kalau boleh spoiler, jadi kita juga dapat gambaran kira-kira, akan seperti apa nih, untuk jaringan Archipelago. Oke, rencana ke depan Ada slide juga ya Archipelago kalau nggak salah tadi ya? Kita buka lagi ada kali ya? ada. Oke oke. Kalau kamu mengenai Archipelago, rencana ke depannya apa ya, kalau kita ngomong Nah, pada pandemi atau dari Archipelago sendiri sih? Archipelago sendiri sih pengennya punya kalau dulu Pak John tuh selalu bilang sama saya dari 50 hotel, naik dari 100 hotel, naik jadi 200 hotel operasional, naik 300, naik 500, naik 1.000 kayaknya ya, kayak gitu kan ya. So, oke oke. jadi kalau ditanya pengennya, me-manage, ibarat kata operasional sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Tetapi kalau kita ngomong, dalam 20 tahun terakhir ini,
sebetulnya perusahaan ini cukup mempunyai suatu kredibilitas yang baik gitu kan ya, punya legalitas yang juga lengkap gitu kan ya, karyawan-karyawannya juga yang loyal gitu kan ya. Terus juga kita sekarang berusaha untuk masuk ke pasar Pasifik gitu kan ya, lebih kepada Asia Pasifik gitu kan ya. Kita udah Mm-mm. punya di Kuba, ada 7 hotel di Kuba gitu, ada di Havana, Las Cruces dan lain sebagainya. Terus kita juga ada hotel di lagi progres sih, ongoing project di Saudi Arabia. Jadi kalau teman-teman nanti pada mau umroh dan segala macam, nanti akan ada The Royal Alana Mekah. Terus ada Wow. juga di Madinah, di Jeddah seperti itu. Dan kalau misalnya kalian ada juga yang mau ke Dubai, ada satu Mm-mm. properti yang kita manage untuk Power by Archipelago-nya, Maison Preview namanya. Terus juga ya kita memasuki pasar global baru sih, yang mana kita tuh tetap memberikan suatu keramatamahannya Indonesia gitu loh, Asian root-nya seorang yang Indonesia gitu kan, untuk terkenal di dunia. Lalu kalau kita ngomong pengembangan bisnis, pola pikir bisnis dari semasa kita ngomong pandemi kemarin sih, kita tuh menciptakan Bapak sih ya, Bapak tuh memberikan planning juga buat aku juga, jadi supaya, "Nih Zita, aku konsepnya kayak gini, terus menurut kamu kayak gimana?" dan segala macam gitu. Jadi ada brainstorming juga kadang-kadang ya. Discussion ya. Kayak misalnya planning yang menyatakan two and two gitu kan ya. Two itu 2 tahun pertama itu masa krisis atau masa pandemi di tahun 2020, 2021. Lalu ada masa yang istilahnya recovery business 2022 atau 2023 sampai 2023, 2 tahun berikutnya. Terus yang terakhir adalah masa boom atau growth business di 2024 dan 2025. I think ini mungkin kamu nggak akan dapetin ini dari perusahaan lain. Kata-kata ini, dalam arti kata filosofi atau timeline yang kita buat ini. Karena Hmm. kenapa? Kita tuh menggunakan strategi the last man standing. Artinya kalau hotel-hotel lain tutup, kita tuh tetap buka, whatever yang terjadi. Karena kenapa? Orang perlu makan sih, Will. Orang perlu makan. Jadi Ya. either orang lain tutup apa segala macam, kita tuh memberikan suatu hotel buka, tapi dengan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan atau Prokes situasi ya. and conditional tertentu. Dalam arti kata ya mungkin ada unpaid leave gitu, nggak bisa masuk 100%, gaji juga mungkin ada pembagian dipotong gitu kan ya. Hmm. Atau istilahnya kita ada ya lebih kepada urusan PTEB tuh diaturkan gitu loh. Tapi supaya karyawan-karyawan ini juga tetap bisa bekerja dengan baik untuk bisa ngidupin keluarganya juga kayak gitu kan ya, dan juga pasar itu pasti membutuhkan tempatnya masing-masing. Dalam arti kata kalau di hotel itu tutup semua, sedangkan pekerjanya juga butuh dana gitu ya, butuh revenue kayak gitu kan ya. Mhm. Sulit kalau misalnya kita ngikutin sama rata gitu loh, sama rata. Ya mungkin kalau di Jakarta kena dampak PPKM, tapi kan nggak begitu juga di Papua, tidak begitu di Sulawesi, tidak begitu mungkin di Sumatera, kayak gitu kan ya. Mungkin yang kena Mhm. dampak PPKM tuh di Jawa dan Bali, kayak gitu. Sehingga ya kita tetap beroperasi apapun itu bentuknya. Jadi mungkin kamu juga lihat aku kalau misalnya di Instagram tuh ya, aku dari 1 Juni 2020 itu aku berhenti tuh waktu itu di 30 Juni 2021 dan PPKM itu berlangsung kurang lebih kan 2 bulanan ya. Tapi Ya. aku 1,5 bulan dan di mid August aku signing project hotel terbaru dan harus terbang ke Kendari dan juga Makassar. So itu terbang perdana aku pada setelah masa PPKM dan you know what, aku tuh takut gitu loh. Tapi itu harus dijalanin. So urusan bukan aku masalah gimana dengan corona atau segala macam, tidak, bukan itu, tapi Ya. dalam arti kata gini, ya yakin aja Tuhan berikan kesehatan ke aku, karena aku juga selalu bilang pada saat kita bekerja untuk terutama nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain, Allah tuh turunin keberkahan, gitu loh. Mungkin Ya. rezekinya tuh melalui kita. Pada saat kita buka hotel baru, kita signing kontrak baru, ada pemasukan dan segala macam, dan kedepannya itu hotel itu akan jadi dan akan menjadi sumber penghasilan banyak orang. Kayak gitu. Iya betul. Itulah niat baik aku kalau dalam bekerja. Sehingga ya apapun itu kita ke depannya itu ya kita tetap optimis. Karena kalau bukan optimis dari diri kita sendiri, ya siapa yang mau menumbuhkan optimisme itu? Aku Iya, iya. orangnya kayak gitu. So for me ya just let it flow gitu, dan arti kata ya jalanin sebaik mungkin gitu. Do your best for yourself gitu ya, for your family dan orang yang ada sekeliling kamu, kayak gitu aja sih.
kayak gitu. Kalau untuk yang Mm-mm. untuk kedepannya ya gitu. Tapi kalau yang bisnis-bisnis lainnya, maksudnya untuk Archipelago sendiri ada pasti dia growth bisnis atau growth hotelnya akan semakin banyak sih Will, kayak gitu. Ya, karena kan kayak Ditunggu Kak aja Zita hotel-hotel tadi, berikut-berikutnya. ya dari Kak Zita ngomong tadi kan perlu sekitar 2 tahun ya untuk yang bintang 4 dan bintang 5 untuk kalau sekarang ngebangun sepertinya sudah untuk waktu recovery-nya kita berarti Archipelago nyuri start juga lebih cepat ya jadi ketika yang lain belum siap kita lagi tahap pembangunan ya begitu berdiri akan siap menerima Yes, tamu-tamu baru itu kali Kak ya. betul. Jadi Uh-uh. gini, sistemnya gini, kalau sekarang aduh takut nih pandemi apa segala macam, ya aku sih lebih kepada sakit, terus juga maut dan segala macam tuh semua kan udah ada yang ngatur juga ya gitu. Kalau kita kan juga udah antisipasi dan waspada juga gitu kan ya. Tetapi kalau kita berlama-lama kayak gitu juga imun turun, stres, cemas dan lain sebagainya sih Will. Saya lihat ada walking history atau ada foto-foto itu dari prezinya mungkin bisa dijelaskan ke situ aja karena kita sudah hampir di akhir segmen Kak Zita. Seru banget dapat pengalamannya nggak cuma peluang gimana UKM bisa masuk tapi etos kerjanya dari kita juga semakin mengenal Kak Zita. Nah itu coba kita lihat foto-foto yang dari kakak nih boleh ke slide-nya lagi. Nah walking history ya. Iya. Nah, boleh Kak di-sharing berarti ini Pak John ya yang tinggi besar ini ya? Iya, itu Wow. Presiden CEO kita, Pak John Michael Flood, beliaulah eksekutifnya. Jadi tingginya kalau ditanya berapa meter, 2 meter kurang sedikit. Wow, udah bisa jadi atlet NBA tuh Iya. kalau mau ya atlet basket. Bapak tuh warga negara Indonesia dan mualaf loh. Oh, luar biasa. Sebelumnya warga negara mana, Kak Zita? Irlandia. Bapak tuh orang Dublin, Republik Irlandia. Oke, luar biasa. Udah cinta Indonesia juga ya, kalau sampai jadi WNI ya. Jadi WNI ya karena satu bisnisnya juga di Indonesia, kedua juga kan kalau warga negara asing kan pajaknya juga gede ya, kayak gitu kan. Juga mungkin Bapak juga udah setuju juga emang tinggal juga di Indonesia, ternyata bisnisnya berkembang jauh di Indonesia, and then ya udah dia jadi WNI dan mualaf. Kalau mualaf sih karena menikah ya, kayak gitu. Oke, istrinya orang Indonesia juga? Orang Indonesia, orang Bandung, orang Indonesia, orang Sunda, Orang istri. Bandung. Oh, oke. Luar biasa sih. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak Zita? Apalagi ya, Ada Will? yang Mungkin kelewat itu atau ya. apa? Jadi maksud aku, I hope nggak ada yang kelewat. Tapi dalam arti kata, dalam kalau urusan peluang UMKM bekerja sama dengan Archipelago International, summary-nya sih bisa, gitu kan ya. Intinya bisa melalui dari corporate kami ataupun juga dari masing-masing hotel yang kita manage, gitu kan ya. Karena masing-masingnya juga punya tim procurement masing-masing dan juga tim finance masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwasannya segala sesuatunya itu masih bisa kita aturkan. Dalam arti kata tuh Archipelago tuh atau Aston tuh orangnya tuh fleksibel, negotiable dan aturable. So itu slogan yang aku bikin, yang aku bikin juga buat klien-klien aku gitu kan. Kalau kita lagi tender-tenderan gitu kan ya terhadap operator lain dan segala macam, bahwasanya ya itu kita punya produk yang punya harganya, rupanya, kualitasnya yang pasti jauh berbeda gitu kan dengan yang lain kayak gitu loh. Ya ada rupa, ada harga, ada kualitas kayak gitu. Jadi ya jikalau ada UMKM yang ingin bekerja sama, please welcome gitu kan ya di daerahnya masing-masing atau seperti apa. Kalau emang di Jakarta bisa datang ke corporate kami gitu kan, temukan chief atau director purchasing kami di corporate gitu kan ya. Atau kalau yang di daerah-daerah yang ada hotelnya naungannya Archipelago Group, itu silakan datang ke masing-masing, mungkin penawarannya bisa dimasukkan ke HOD dan arti kata mungkin finance kah atau bagian procurement kah gitu kan ya yang mengurusi itu semua kayak gitu kan ya, dan kebutuhannya apa aja dan juga apa namanya masalah
konseptual apa yang dibutuhkan di hotel tersebut, kayaknya harus balik lagi ke hotel itu masing-masing kebutuhannya seperti apa dan gimana. Itu sih Will. Kalau yang lain-lain sih tunggu aja ya project-project berikutnya. Jadi Willnya mau kemana seluruh Indonesia, insya Allah udah akan ada hotel baru kayak gitu kan ya. Dan jangan lupa download Archipelago membership di handphonenya masing-masing tuh. Aku jualannya itu aja Will. Siap. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. iOS ada ya, Android iOS ada, ya? Android ada semua. Jadi Archipelago Membership itu sebetulnya adalah application yang kita buat untuk e-member. Jadi tidak ada biaya apapun, kamu download aja di handphone masing-masing, terus ikutin petunjuknya untuk dapat kartu e-member. E-membernya itu kalau nggak salah aku, kalau public warnanya gold, karena ada tiga e-member. Ada public, ada staff, dan juga ada owners kayak gitu. Owners warna merah, kalau staff warnanya hitam. Nah, ikuti segala macam petunjuknya sampai jadi e-membernya. Nah, kalau teman-teman semua atau yang istilahnya pebisnis mau nginep di hotel kita manapun yang ada di Indonesia ini, ataupun mungkin di luar negeri kayak di Langkawi atau Penang, nanti kalau udah pada buka bordernya nih, itu bisa langsung nge-book hotelnya di aplikasi tersebut kayak gitu. Dan itu biasanya dapat diskon online rate 15% lebih murah dibanding OTA. Dan juga ada diskon F&B lainnya. Jadi kalau di OTA itu ada yang kayak 11-11, flash sale dan segala macam. Di sini juga ada ya? Ada kayak gitu. Cuma kan mungkin nggak banyak orang tahu kan, makanya itu bisa pesan dari situ. Dan kamu bisa, kalau misalnya mau check-in dan segala macam, bisa chat butlernya di situ. Misalnya kamu mau check-in jam berapanya, late check-in atau early check-in, whatever itu gitu kan ya. Itu bisa ada tanda di situ, ada butler chat ya gitu kan, maksudnya giving the confirmation atau information terupdate terhadap yang kamu ingin stay-kan gitu kan ya, atau check-in-nya, check-out-nya mau gimana, mau makan apapun bisa. Misalnya kamu lagi jalan, tolong pesan ini dong ke room service, nanti request, itu bisa on the request dan segala macam. Jadi kayak punya butler sendiri gitu, private butler, namanya butler chat, atau kita sebutnya Bob gitu kan, kita manggilnya Bob di dalam sistem aplikasi itu. Nama itunya itu Bob ya? Iya, nama butlernya itu sebutnya Bob. Hai, I'm Bob. Kayak gitu. Oke. Keren. Poin-poin ada Kak? Kalau sering nginep, jadi ada poin buat itu kan? Ya, jadi ada historical di situ. Ada nanti kalau kamu sering nginep jadi kamu pesan hotel dari Archipelago Membership itu, nanti ada historical kamu stay kan. Ada view history gitu kan. Nah, nanti itu kita sebetulnya poinnya tuh lebih kepada diskon F&B. Jadi diskon F&B itu dimulai dari 5% sampai maksimum 20%. Semakin sering kamu menginap gitu kan ya, ada historical menginapnya itu lebih banyak gitu kan, nanti itu akan naik pelan-pelan dari 5%, 6%, 7%, terus sampai nanti ke 20%. So, kalau kamu misalnya room service gitu kan ya, atau mau makan malam, apapun itu di restoran, dining dan segala macam, itu diskon makanannya bisa mencapai 20%, dari 5 sampai 20%, dan itu nggak dimiliki OTA lain gitu loh. Itu emang program kita sendiri gitu loh, program dari Archipelago Membership sendiri, kayak gitu sih Will. Oke, keren banget Kak Zita. Mungkin kita sudah benar-benar di akhir segmen. Terima kasih kesempatannya Kak Zita, waktunya. Keren banget, akhirnya nostalgia lagi dengan Kak Zita. Aku ingat banget Kak, dulu Kakak kalau nggak happy itu kan rambutnya bisa rontok ya. Ada ya zaman-zaman itu ya. Nggak, sampai sekarang tuh aku masih dalam arti kata aku punya autoimun, scalp psoriasis memang. Ya, scalp psoriasis. Masih ingat ya William ya? Masih. Itu nggak bisa sembuh, cuma masih. Itu cuma kalau kata dokter aku tuh harus happy ya, harus happy, nggak usah mikirin yang aneh-aneh dan segala macam. Tapi kamu masih ingat ya Will ya? Ya wow gitu loh. Details juga kamu ingat itu ya. Soalnya rambutnya masih bagus Kak, berarti udah masih happy. Aku tuh punya comorbid autoimun sebetulnya. Oh, tapi udah boleh vaksin nggak tuh Kak? Ya, aku makanya sekarang tuh makin kesini makin udah vaksin boleh, cuma memang ada harus perlu izin dokter gitu kan, karena izin spesialis imunologi juga pada saat itu juga, kalau nggak sama dokter aku juga nggak berani vaksin kayak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah dua kali vaksin juga udah dilakukan gitu. Tapi mungkin nanti akan ada booster dan lain sebagainya. So ternyata dari penyakit itu harusnya ditemenin dan di-happyin aja kayak gitu loh. Jangan dipikirin, karena imunnya bisa terbentuk dari rasa happy gitu, tidak ada rasa cemas dan lain sebagainya sih Will. Kayak gitu.
Oke, Wow, keren kamu Kak. pasti ingat ya. Kapan-kapan kita Speechless aku jadinya. hangout lagi Kak. Ah, Boleh, oke boleh, oke boleh, boleh. Anytime kalau misalnya oke ini ya. oke. Thank you sekali Kak Zita ya. Iya. Oke, Will. Terima Oke. kasih banyak Eh, juga. Ya, terakhir kesempatan itu ada banyak ya, ada banyak sekali kesempatan terbuka. Pertanyaannya, apakah kita siap? Archipelago sudah membuka pintu tidak hanya kepada UKM, tapi kepada banyak perusahaan. Artinya kita perlu bersaing juga kepada eh, sesama sesama pelaku bisnis yang lainnya. Ingat bahwa ketika kita UKM, kita tidak bisa masuk ke penawaran, tidak bisa menyebut saya UKM, tolong bantu saya. Tidak, tapi kita berbisnis bersaing secara profesional. Nah, hari ini kita sudah belajar mendengar banyak dari Kak Zita Hana Mariska, tidak hanya peluang UKM untuk masuk, tapi etos kerjanya. Kita belajar etos kerja bagaimana orang luar, lalu bagaimana Kak Zitanya sendiri, passionate-nya seperti apa, totalitasnya seperti apa. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik. UMKM kuat, Indonesia kuat, bersama Suri menjadi UMKM berprestasi. Saya William, sampai jumpa lagi.